Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Diardian. Di sini saya akan memaparkan tugas dengan materi Big Data dalam pengambilan keputusan. Dalam gambar danau ini, saya menganalogikan sebagai Big Data. Bayangkan sebuah danau yang besar mewakili Big Data. Danau ini menyimpan berbagai jenis informasi seperti air yang datang dari berbagai sumber hujan, sungai, mata air, bahkan limpasan air dari pegunungan. Data dari danau ini dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan keputusan yang berharga. Big Data adalah seperti danau besar. Data mengalir dari berbagai arah, berbagai sumber, dan penuh potensi. Jika diolah dengan benar, data tersebut menjadi jernih dan memberikan wawasan berharga yang membantu kita membuat keputusan yang terbaik, sama seperti air di danau yang memberikan kehidupan. Mengapa Big Data itu penting untuk mengambil keputusan? Big Data ini sangat penting untuk membantu membuat keputusan yang strategis di berbagai bidang, seperti ada bisnis, di pemerintahan, dan pariwisata. Dengan data yang sangat banyak dari media sosial, transaksi online, dan perangkat Internet of Things, teknologi seperti machine learning dan AI dapat digunakan untuk menganalisisnya. Hal ini memungkinkan organisasi memahami pola, tren, dan risiko dengan lebih baik, sehingga keputusan yang dibuat menjadi lebih tepat dan akurat. Lalu karakteristik Big Data itu ada 5V. Yang pertama itu ada variety, keragaman data, teks, gambar, video. Lalu ada velocity, kecepatan data diterima atau diproses. Ketiga ada volume data dalam jumlah besar. Yang keempat veracity, validitas dan akurasi data. Yang kelima value, nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh data tersebut. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang krusial dalam proses analisis Big Data, di mana data diambil dari berbagai sumber yang beragam dan relevan. Sumber-sumber ini mencakup media sosial, di mana informasi dapat diperoleh dari berbagai postingan, komentar, dan interaksi pengguna yang mencerminkan opini serta perilaku konsumen. Selain itu, transaksi online juga menjadi sumber data yang signifikan, seperti data pembelian yang dilakukan di toko online, yang memberikan wawasan tentang pola belanja, preferensi produk, dan tren pasar. Tak kalah penting, perangkat Internet of Things juga berkontribusi dalam pengumpulan data, di mana sensor yang terpasang pada mesin industri atau alat rumah tangga pintar dapat mengumpulkan informasi real-time mengenai kinerja, penggunaan, dan kondisi operasional. Lalu di media sosial ini, informasi ini bisa berasal dari postingan, komentar, atau interaksi pengguna. Contohnya, jika seseorang sering menyukai atau membagikan produk tertentu, data ini dapat membantu memahami minat dan opini mereka terhadap produk tersebut. Yang kedua itu ada transaksi online. Data dari pembelian online bisa menunjukkan pola belanja pelanggan, preferensi produk, dan tren pasar. Misalnya, toko online bisa mengetahui produk mana yang paling sering dibeli pada musim tertentu. Yang ketiga itu ada Internet of Things. Perangkat seperti sensor di mesin industri atau rumah pintar juga mengumpulkan data secara real time. Terus contoh mudahnya itu kayak bayangkan ada sebuah toko online yang ingin meningkatkan penjualan mereka, memanfaatkan data dari media sosial untuk melihat apa yang sedang tren. Dari data pembelian untuk memahami kapan waktu penjualan tertinggi, dari sensor Internet of Things untuk melacak tingkat penggunaan produk, misalnya mesin kopi di kantor. Lalu selanjutnya itu ada penerapan Big Data dalam pengambilan keputusan. Penerapan Big Data dalam berbagai sektor industri. Contohnya dari e-commerce itu. Dalam industri e-commerce, Big Data digunakan untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan secara real time. Terus yang kedua ada dari kesehatan. Misalkan Big Data itu memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan dengan mengumpulkan dan menganalisis data pasien dalam jumlah besar seperti rekaman medis,
hasil tes dan data genetik. Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan dapat membuat diagnosis yang lebih akurat dan merencanakan perawatan yang dipersonalisasi. Misalnya, mesin learning yang dapat digunakan untuk memprediksi risiko penyakit tertentu berdasarkan riwayat kesehatan pasien sehingga pencegahan bisa dilakukan lebih awal. Keuangan. Di sektor keuangan tuh big data memungkinkan analisis risiko yang lebih baik dan mendeteksi penipuan secara lebih akurat. Seperti itu langsung ada dengan memanfaatkan data dari mesin dan sensor di pabrik, perusahaan dapat memantau kinerja mesin secara real time, memprediksi kegagalan dan melakukan pemeliharaan preventif. Ini mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir itu di institusi pendidikan dengan menganalisis data dari platform pembelajaran online termasuk interaksi siswa, hasil ujian, dan umpan balik. Institusi dapat mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan dan menyesuaikan kurikulum atau metode pengajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Seperti yang ada di video. Dampak penerapan big data dalam pengambilan keputusan. Peningkatan akurasi dan efisiensi. Lalu penerapan big data dalam pengambilan keputusan sangat membantu organisasi untuk menjadi lebih akurat dan efisien. Dengan menganalisis data secara real time, informasi yang diberikan menjadi lebih tepat dan terkini, keputusan yang diambil menjadi lebih efektif. Lalu pengambilan keputusan berbasis bukti, keputusan yang diambil berdasarkan data dan fakta yang ada cenderung lebih tepat. Identifikasi peluang dan inovasi. Lalu peningkatan pelayanan publik. Terus yang terakhir ada kemampuan prediktif untuk masa depan. Kesimpulannya, big data menawarkan manfaat besar dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat, big data memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih akurat dan lebih tepat. Pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi lebih mungkin dengan big data, di mana pola dan tren yang terlihat dari data dapat membantu organisasi merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, big data itu memiliki kemampuan prediktif, memungkinkan organisasi memproyeksikan kebutuhan dan risiko di masa depan sehingga dapat mengambil langkah preventif lebih awal. Sekian materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.